Kita tahu sekarang isu polusi udara sedang naik, dan pada beberapa tahun yang lalu terjadi gugatan koalisi ibu kota yang menggugat salah satunya adalah ketika Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bila Anies mati-matian, tuyul Ancol malah keceplosan bongkar boroknya Anies. Kritik solusi tanam pohon PJ Heru. Oh, harusnya tanam pohon plastik kayak Anies dulu, Yul. Tulisan-tulisan yang ada di media. Kalau terkait Anies, itu dia membicara gagasan sudah dengan contoh faktual. Pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI semata. Terus berikutnya, sekali lagi, kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta, selalu menanam pohon. Lantas berikutnya, untuk jangka panjang, Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Jubir Anies Baswedan, Kees Khalifah, menyoroti polemik buruknya udara Jakarta yang dikaitkan dengan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Menurutnya, terdapat beberapa pandangan soal permasalahan buruknya kualitas udara Jakarta akibat kebijakan Anies ketika menjabat sebagai gubernur. Ia membantah hal tersebut dengan prestasi dan hal yang sudah dilakukan Anies. Selain itu, ia menyinggung ucapan PJ Heru yang menyikapi polemik udara buruk Jakarta dengan penanaman pohon. Menurutnya, hal tersebut telah dilakukan semasa kepemimpinan Anies dan gubernur sebelumnya. Kees Khalifah menjelaskan, Anies sempat menuturkan bahwa udara tidak memiliki identitas jelas, sehingga tidak bisa disalahkan satu wilayah saja. Jika memang kinerja Anies baik dan sukses mengatasi polusi udara, sedangkan PJ Heru kinerjanya buruk, harusnya saat Anies lengser sampai saat ini tidak ada polusi udara dong di DKI. Yang ada kinerja Anies malah mengurangi pohon sebagai penyerap alami polusi di Jakarta. Banyak pohon-pohon besar yang Anies pangkas sampai wilayah Monas terlihat gersang. Yang ada di daerah Anies, kualitas udara juga tak kalah buruknya. Pada 18 Agustus 2019 silam, posisi buruknya udara ini membuat Jakarta tidak sehat dibandingkan kota besar negara-negara lain. Kualitas udara di ibu kota waktu itu tercatat di angka 160. Wow, mengerikan ya. Berdasarkan data dari laman resmi Air Visual, kualitas udara di Jakarta mengalahkan Krasnoyarsk, Rusia, yang semula berada di urutan pertama. Kualitas udara Krasnoyarsk saat ini pada angka 157, sedangkan Jakarta 160. Benar-benar mengerikan. Data ini sangat menohok kita semua, terutama Anies dan para pendukungnya. Lalu apakah penanaman pohon dan membuat taman kota oleh PJ Heru dinilai sebagai tindakan yang salah oleh si tuyul Ancol? Jika memang salah, apa tindakan yang harus dilakukan? Apakah harus menanam pohon plastik seperti yang era Anies lakukan? Seperti diketahui selama memimpin ibu kota, banyak kebijakan baru yang dibuat Anies yang jauh berbeda dari pemimpin sebelumnya Ahok dan Jarot. Belum genap 1 tahun menjabat, tak sedikit program yang diusung Anies masih menuai pro dan kontra. Salah satunya kebijakan dalam membongkar pasang fasilitas yang sebelumnya sudah dibangun. Banyak upaya-upaya yang Anies lakukan cuma sekedar beautifikasi saja. Sayangnya beautifikasi atau upaya memperindah Jakarta yang diusung Anies justru menuai banyak hujatan. Salah satunya penanaman pohon plastik. Pohon plastik yang berdiri di sepanjang Jalan MH Tamrin disebut-sebut merupakan kebijakan Anies demi memperindah Jakarta. Sepintas terlihat instagramable dan punya potensi untuk menarik netizen melakukan swafoto. Apa daya, nyatanya pohon-pohon cantik tersebut malah kebanjiran kritikan oleh banyak pihak. Pohon plastik dianggap mengganggu para pejalan kaki. Tapi anehnya, Anies sendiri membantah bahwa penanaman pohon tersebut tidak atas izinnya. Akhirnya, pohon plastik tersebut dicabut kembali. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa orang ini memang orang yang bego, khususnya dalam hal menyusun anggaran dan mengatasi masalah di Jakarta. Gitu kok tuyul Ancol membangga-banggakannya mati-matian. Jadi heran banget ya, kok bisa si tuyul ini bisa-bisanya mendukung dan mengeluh-elukan sampai bahkan membela mati-matian. Jadi bagaimana menurut Anda? Tentu saja akan saya pertimbangkan, tapi pengandaian seperti itu seperti apa ya?
seperti sedang menggantang asap karena pemilunya juga belum begitu. Dan kita juga nggak tahu siapa yang akan menang. Siapa tahu calon yang gak dukung kalah, tapi harapannya menang. Tapi menurut saya ya, kalau ada tawaran itu, seandainya tidak ada yang lebih baik dari saya, boleh-boleh saja gitu. Oh alah, emang beneran rakus? Terbongkar ternyata Budiman Sujatmiko pernah minta jatah posisi menteri jika Ganjar presiden, ditolak mentah-mentah PDIP, pantesan menclok ke kubu Prabowo. Wartawan ya seperti Pak Susti, Pak Budiman Sujatmiko. Rasanya bingungnya. Oh sebenarnya. Nanti mau diri. Menyebut partai kami tadi PD Perjuangan. Oh, nggak jadi dipecat ya Mas? PD Perjuangan tuh kayak Real Madrid bro, banyak bintangnya. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Politikus PDIP Dedi Yefri Sitorus menyebut koleganya sesama partai Budiman Sujatmiko pernah meminta jatah menteri jika Ganjar Pranowo menang di Pilpres 2024. Menurut Dedi, permintaan itu disampaikan Budiman ke Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pihaknya mengaku kaget sebab urusan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Sekretaris Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar itu mengkritik langkah Budiman yang kini memilih untuk mendukung Prabowo usai permintaannya ditolak. Namun menurut Dedi, Budiman mestinya menunjukkan sikap jantan dengan terlebih dulu menyatakan keluar dari partai. Ia mengingatkan Budiman agar tak bersikap seolah menjadi korban. Hal itu tentu tidak etis. Dedi pun lalu menyarankan Budiman untuk menjadi manusia yang punya prinsip dan etika. Jadi lebih baik mundur saja. Terpisah, Budiman mengaku tidak pernah meminta jatah menteri kepada siapapun. Ia mengaku sempat ditawari menjadi menteri desa oleh Presiden Jokowi di periode pertama pemerintahannya. Menurut Budiman, tawaran itu batal sebab Presiden belakangan menyampaikan ada dinamika politik yang harus diselesaikan. Budiman pun mengingatkan agar tak bicara transaksional dengan dirinya. Menurut Budiman, sejak awal ia politikus yang senang berbicara gagasan. Budiman kini terancam dipecat dari partai PDIP, buntut deklarasi dukungannya kepada Prabowo. Ia kini hanya memiliki dua opsi, yaitu mundur atau dipecat. Namun teranyar Budiman menegaskan tidak akan mengundurkan diri atau dipecat. Budiman mengaku ingin memberikan klarifikasi terlebih dulu soal keputusannya mendukung Prabowo. Melihat hal ini, pegiat media sosial Denis Siregar pun hanya bisa tertawa. Pasalnya, manuver yang dilakukan oleh Budiman dengan membelat ke Prabowo karena tidak diberi jatah menteri. Memang benar sifat alami manusia. Sekalipun dia aktivis atau semacamnya, kalau butuh cuan pasti akan manuver ke arah yang menguntungkan. Ya, kasihan banget ya si Budiman ini, ngemis juga ternyata. Manuver politik nekat Budiman ini memang dinilai sebagai bentuk kekecewaan. Saat ini pun Budiman juga tidak mau maju sebagai caleg pada pemilu 2024 dari PDIP. Sebagai respon atas kekecewaannya itu, akhirnya Budiman memutuskan tidak nyalek di PDIP lagi. Selain itu, sepertinya sudah ada komunikasi antara elit partai Gerindra dengan Budiman sejak awal. Gerindra melihat peluang dari hubungan PDIP dengan Budiman yang tentunya kurang harmonis saat ini. Situasi ini tampaknya dimanfaatkan betul oleh tim Prabowo. Melalui elit Gerindra yang dikabarkan telah membangun komunikasi lama dan melakukan penggalangan untuk mengajak Budiman. Tentu saja Budiman telah menghitung konsekuensi dari tindakannya itu. Terlebih PDIP merupakan partai yang memiliki disiplin tinggi. Untuk itu keputusan Budiman bergabung dan mendukung Prabowo tampaknya sudah ia pertimbangkan matang-matang, lengkap dengan konsekuensi terberatnya. Artinya pada titik ini, Budiman juga sudah siap dipecat PDIP dengan pasal indisipliner, tidak loyal dan melanggar konstitusi partai. PDIP sudah jelas berjasa untuk memberikan dia peluang berpolitik. Tapi ketika terancam mendapatkan sanksi pemecatan, kenapa Budiman malah seolah mengemis untuk tidak diberikan sanksi pemecatan? Mendadak mendukung Prabowo, tapi tidak mau dapat sanksi. Budiman seperti ini bukan Budiman yang kita kenal. Dulu berontak di sanksi tak adil di penjara pun ia rela. Kok sekarang memberontak membelot dukung Prabowo? Lalu terancam disanksi sesuai aturan partai kok dia mewek. Ini nih namanya anak revolusi? Lebih tepatnya mungkin dia anak kekanak-kanakan. Hanya demi uang dan jabatan ia rela merendahkan harga dirinya yang begitu besar yang telah ia perjuangkan selama belasan tahun. Bagaimana menurut Anda?